bersilaturahim sebagai media. Mungkin Allah mempertemukan jodohnya untuk saling membina keluarga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan azawat mitzakun ghalido mu'asarah bil ma'ruf senang bermusyawarah. Siapakah di antara kita yang tergolong keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua tentunya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi ahlina minan nasi qalu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Para ahli Al-Quran merekalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba pilihannya. Teman-teman, tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kemudian ia menjadi mulia. Kita perhatikan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dua kota, Makkah dan Madinah. Kemudian dua kota itu menjadi kota yang paling mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada seorang nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjadi nabi yang paling mulia. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mewahyukan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dan dahsyatnya lagi, Allah turunkan di waktu bulan Ramadan, dan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka tentunya bukan tidak mungkin siapapun di antara kita yang terus dekat dengan Al-Quran, siapapun di antara kita yang terus mentadabburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan tentunya berusaha untuk mengamalkannya, maka sesuai dengan janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah? Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengamalkannya. Berdirinya PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi benar-benar diharapkan dapat mencetak kader hufad yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan umat dan perkembangan zaman, serta mampu aktif dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana cita-cita didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi dengan tagline Al-Quran di hati, akhlak Qurani benar-benar diharapkan mampu mencetak kader-kader yang bisa bersaing dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan didukung para asatidz yang berkompeten di bidangnya, baik lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Hingga saat ini lulusan PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi sudah melahirkan banyak para hufad yang tersebar dan diterima di beberapa universitas favorit dengan jalur beasiswa seperti Universitas Islam Madinah, Stigzat, dan berbagai universitas lainnya. Karena itu, mari bergabung bersama kami menjadi bagian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi Kota Yogyakarta. Al-Quran di hati, akhlak Quran. Huwal Quran wal Furqan, ilayhi tunsitul akwan wa fihi tu'attaru.
Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Lembaga Pembinaan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi beserta jajarannya, serta seluruh peserta Musabaqah Hifdzul Quran yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan seluruh peserta Musabaqah Hifdzul Quran tingkat Jawa Bali Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi tahun 2022. Sebelumnya, perkenankanlah saya Handar Ibrahim selaku pembawa acara untuk membawakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nuzmi Al-Habnari. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemutaran Mars Muhammadiyah. Kepada hadirin dimohon untuk mengikuti. Siapakah di antara kita yang tergolong keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua tentunya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi ahlina minan nasi qalu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu." Para ahli Al-Quran merekalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan hamba pilihannya. Teman-teman, tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kemudian ia menjadi mulia. Kita perhatikan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di dua kota, Makkah dan Madinah. Kemudian dua kota itu menjadi kota yang paling mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang nabi
yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjadi nabi yang paling mulia. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mewahyukan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dan dahsyatnya lagi, Allah turunkan di waktu bulan Ramadan, dan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka tentunya bukan tidak mungkin siapapun di antara kita yang terus dekat dengan Al-Quran, siapapun di antara kita yang terus mentadabburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan tentunya berusaha untuk mengamalkannya, maka sesuai dengan janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah? Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengamalkannya. Berdirinya PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi benar-benar diharapkan dapat mencetak kader hufad yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan umat dan perkembangan zaman, serta mampu aktif dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana cita-cita didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi dengan tagline Al-Quran di hati, akhlak Qurani benar-benar diharapkan mampu mencetak kader-kader yang bisa bersaing dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan didukung para asatidz yang berkompeten di bidangnya, baik lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Hingga saat ini lulusan PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi sudah melahirkan banyak para hufaz yang tersebar dan diterima di beberapa universitas favorit dengan jalur beasiswa seperti Universitas Islam Madinah, Stigzat, dan berbagai universitas lainnya. Karena itu, mari bergabung bersama kami menjadi bagian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi, Kota Yogyakarta. Al-Quran di hati, akhlak Quran. Huwal Qur'an wal Furqan, ilaihi tunsitul akwan wa fihi tu'attarul adhan. Kepada seluruh peserta, marilah kita ikuti bersama pemutaran Mars Muhammadiyah. Sang Surya.
Memasuki acara yang keempat, yaitu laporan Ketua Panitia Musabaqah Hifdzil Quran tingkat Jawa Bali Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Khalid Asadani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Lembaga Pembinaan Pondok Pesantren Muhammadiyah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi beserta jajarannya, beserta seluruh ofisial dan peserta Musabaqah Hifdzil Quran Ibnu Juraimi tingkat Jawa Bali. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang maha pengasih dan senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ketua PDM beserta para peserta musabaqah yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami panitia pelaksanaan Musabaqah Hifdzil Quran ke-1 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi tingkat Jawa Bali untuk melaporkan pelaksanaan Musabaqah Hifdzil Quran sebagai berikut. 1. Maksud dan tujuan. MHQ dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Musabaqah Hifdzil Quran adalah meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, mempertajam kembali kemungkinan hafalan Al-Quran, juga sebagai forum ajang silaturahim antar sesama pondok pesantren tahfidzul Quran di wilayah Jawa dan Bali. Kedua, waktu dan pelaksanaan. MHQ akan dilaksanakan selama 4 hari terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2022 bertempat di aplikasi virtual Zoom Meeting. Ketiga, cabang perlombaan. Cabang-cabang yang akan diperlombakan sebanyak 5 cabang, yaitu 1. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 1 juz untuk tingkat SD sederajat. 2. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 5 juz untuk tingkat SD dan SMP sederajat. 3. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 10 juz untuk tingkat SMP atau SMA sederajat. 4. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 20 juz untuk tingkat SMA sederajat. Kelima, Musabaqah Hifdzil Quran cabang 30 juz untuk tingkat SMA sederajat. Keempat, tema yang diangkat dari kegiatan ini adalah syiarkan Al-Quran, semarakkan Ramadan. Kelima, Musabaqah Hifdzil Quran se-Jawa Bali ini diikuti oleh 246 peserta dengan rincian sebagai berikut. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 1 juz 129 peserta. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 5 juz 46 peserta. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 10 juz 39 peserta. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 20 juz 19 peserta. Musabaqah Hifdzil Quran cabang 30 juz 13 peserta. Bapak PDM, LP3M beserta para peserta sekalian, secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Bapak PDM atas kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan Musabaqah Hifdzil Quran yang pertama di studio SA14, juga kepada sponsorship yang sudah mendukung juga mensupport acara ini.
Pada kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta sekalian yang telah berkenan mengikuti musabaqah ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada segenap panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga berlangsungnya acara ini. Kemudian, akhir kalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada penyelenggaraan MHQ ini terdapat kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati para peserta dan ofisial sekalian. Kami, panitia, mengharapkan kepada para peserta sekalian untuk bisa mengikuti acara ini sampai selesai, sampai acara penutupan serta pengumuman pemenang yang akan diselenggarakan insyaallah pada hari Jumat. Sekian, terima kasih laporan dari panitia pelaksanaan musabaqah hifzil Quran. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Umar Khalid As-Sadani atas laporannya. Memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara Musabaqah Hifdzil Quran tingkat Jawabani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ustaz Aris Madani SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim, Mudir, Wadir, BPP, Badan Pembina Pesantren, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh asatid pembina Pondok Pesantren Tahfidz yang mengikuti acara ini, para asatid dan seluruh peserta Musabaqah Hifdzil Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas dan layak kita persembahkan selain ucapan tahmid, sanjungan dan pujian keharibaan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam pembukaan Musabaqah Hifdzil Quran yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim, Yogyakarta. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, pembina Tahfidzul Quran serta para peserta yang kami hormati, kami atas nama BPP, Badan Pembina Pesantren, PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraim, menyampaikan terima kasih
yang setulus-tulusnya kepada lembaga-lembaga, pondok-pondok, dan seluruh peserta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti musabaqah hifdzil Quran pada kesempatan kali ini. Kita menyadari bahwa kegiatan tahfidz menghafalkan Al-Quran perlu terus kita bina, perlu terus kita tumbuh suburkan, perlu terus kita siarkan. Dan PPTQ Ibnu Juraim merasa berkepentingan untuk melakukan itu agar Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita ini akan senantiasa tersebar luas, baik berkaitan dengan bacaannya, pemahamannya, penghayatannya, sampai dengan pengamalan dari nilai-nilai Al-Quran tersebut. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, segenap asatidz dan peserta yang kami hormati, ada 3 tujuan dari penyelenggaraan musabaqah hifdzil Quran kali ini. Yang pertama adalah meningkatkan silaturahmi, membangun silaturahmi, kerjasama dan sinergi dari pondok-pondok pesantren yang berkecimpung dalam tahfidzil Quran. Insya Allah dengan silaturahmi yang terjalin dengan baik, maka kita dapat meningkatkan kualitas dan seterusnya, sehingga pondok-pondok tahfidz kita akan semakin maju, berkembang, dan insya Allah akan memberikan kontribusi yang besar bagi agama, nusa, dan bangsa. Anak-anak kita, para calon-calon hafidz kita yang menekuni bidang itu, mari kita dorong, mari kita berikan motivasi agar mereka bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, sehingga semarak dan dapat memberikan kesan kepada kita semua bahwa pondok pesantren tahfidzil Quran akan senantiasa berada di depan dalam pembangunan karakter manusia Indonesia seutuhnya melalui pembinaan, pembelajaran, penghafalan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta akan bisa mengoreksi, mereka akan mengetahui bacaan-bacaan yang selama ini mereka geluti, bisa membanding-bandingkan, masih kurang ini, masih perlu ditambah itu, dan seterusnya. Akhirnya berfastabiqul khairat, kita bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pemahaman, penghafalan dari Al-Quran yang dihafalkan oleh santri-santri di pondok-pondok kita. Dan yang ketiga adalah dengan adanya musabaqah hifdzil Quran ini adalah akan mempertajam kembali kemungkinan hafalan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, kita menginginkan hafalan dari santri-santri kita itu mungkin sempurna ketika mereka diuji
siap. Dan suatu saat nanti ketika mereka terjun ke masyarakat dengan hafalan yang dimiliki secara mungkin, insya Allah nilai-nilai Al-Quran itu melekat dalam dirinya, yang kemudian akan memberikan syiar, membawa syiar dakwah yang lebih luas. Dan tentunya Al-Quran akan terus ada di dalam hatinya secara mungkin sampai akhir hayatnya. Para peserta yang kami hormati, serta para bapak dan ibu asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin terkait dengan sinyal, mungkin terkait dengan teknis-teknis rekaman, ataupun terkait dengan teknologi informasi dan seterusnya, ataupun mungkin berkaitan dengan pelayanan kami di dalam penerimaan pendaftaran para peserta dan seterusnya. Sekali lagi kami banyak khilaf dan kurang, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami harapkan para peserta dapat menampilkan bacaan-bacaan, hafalan-hafalan yang terbaik, sehingga mereka yang menjadi juara dalam musabaqah hifdzil Quran ini merupakan peserta-peserta yang hebat, yang nanti bisa ditampilkan di musabaqah lain di tingkat yang lebih luas dan lebih besar lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami aturkan selamat berlomba, selamat bermusabaqah, mudah-mudahan lancar, tak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan semangat untuk membaca Quran, dan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, keluarga Al-Quran, dan kita semuanya adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aris Madani SPDI atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita ikuti testimoni berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengapresiasi setinggi-tingginya ide gagasan dari pengurus dan juga para mudir dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim yang pada kali ini berinisiatif untuk menyelenggarakan lomba, menyelenggarakan MTQ tingkat Jawa dan sekitarnya. Ini satu ide yang luar biasa dalam suasana pandemi ini, bahwa kegiatan untuk memasyarakatkan, kegiatan untuk memperdalam Al-Quran tidaklah berhenti karena pandemi. Maka sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta MTQ dan juga selamat kepada penyelenggara. Kami berharap kegiatan ini, kami berharap bahwa ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi tolong bisa diberdayakan lebih lanjut, bisa dijadikan sebuah agenda rutin untuk memperdalam Al-Quran, untuk memasyarakatkan Al-Quran. Selamat untuk melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Selamat juga untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ke-6, yaitu workshop Al-Quran dengan tema Syiarkan Al-Quran Semarakkan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haris Tohari Rahman, SSY STHI Al-Hafidh. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh Ustaz Sultan Komarakontas Nasution, MSOS, selaku moderator. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi yang kami muliakan, Ustaz Haris Tohari Rahman, SSY STHI Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki workshop dengan tema Syiarkan Al-Quran Semarakkan Ramadan, ada baiknya kita sedikit mengulik kurikulum vitae dari Al-Mukarram, materi kita pada pagi hari ini. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di Pondok Tahfidz Umar bin Khattab, Surabaya. Dilanjutkan dengan pendidikan ulama tarjih atau PUTM Muhammadiyah. Lanjut dengan S1 Tafsir Hadis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan saat ini sedang menyelesaikan studi S2 atau Magister Psikologi Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan beliau sangat padat dan alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan diri untuk bisa bergabung dengan kita bersama. Sekarang beliau tentunya sebagai direktur utama atau mudir, ya, kita menyebutnya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi,
Selain itu beliau merupakan imam tetap, imam besar di Masjid Agung Sleman, Yogyakarta. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan beliau yang mungkin sangat bisa kita ambil pelajaran. Nanti mungkin kita bisa sedikit cerita atau mengulik perjalanan dakwah beliau dan lain sebagainya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya kira teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan tentang seminar Al-Qur'an dengan tema syiarkan Al-Qur'an semarakkan Ramadan. Mungkin Ustaz bisa disampaikan sedikit Ustaz untuk memantik ini teman-teman yang lain tentang tema kita pada pagi hari ini, mensyiarkan Al-Qur'an dan menyemarakkan Ramadan itu bagaimana Ustaz di masa pandemi mungkin yang belum berakhir ini Ustaz. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tema kita pada kesempatan seminar Quran kali ini adalah syiarkan Al-Quran semarakkan Ramadan. Jadi berbicara tentang Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dengan qaulan thaqila, perkataan yang berat, yang jika Quran tersebut seandainya diturunkan kepada gunung tersebut la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, hancur lulu lantak berkeping-keping. Yang jika Quran tersebut didengarkan oleh jin tersebut mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan. Yang jika Al-Quran tersebut didengarkan dengan benar-benar hati yang penuh tadabbur, membuat kulit, bulu kuduk dan air mata tersebut merinding dan menangis karena mentadaburi Quran. Al-Quran yang dahsyat tersebut diturunkan di bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan berkah, yakni Ramadan. Sehingga Ramadan ini disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka para ulama mencontohkan ketika Ramadan tersebut fokus untuk Quran itu, fokus untuk Quran. Oke. Alhamdulillah tadi sudah dipantik sedikit ya tentang syiarkan Al-Quran semarakkan Ramadan, dan memang Al-Quran akan memberikan kemuliaan ya, bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Tadi poin yang sedikit bisa kita ambil. Ngomong-ngomong Ustaz, ini bagaimana sih cara kita untuk merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran? Jadi kadang-kadang kan Ustaz ada nih orang-orang yang merasa kayak kok gini-gini aja sih, kayak nggak ada perubahan gitu rasanya Ustaz. Mukjizat Quran. Jadi berbicara mengenai i'jazul Quran, Quran tersebut mukjizat agung Rasulullah SAW. Bukannya Nabi itu nggak memiliki mukjizat yang lain, tidak. Rasulullah SAW memiliki mukjizat banyak. Di antaranya beliau bisa menggadaikan makanan dengan izin Allah. Di antaranya beliau bisa dengan izin Allah membelah rembulan. Bahkan rembulan itu terbelah 2 kali di zamannya Rasulullah SAW. Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah rembulan. Rembulan di zamannya Rasulullah SAW ketika beliau ditantang oleh orang kafir Quraisy, Muhammad, kalau engkau memang benar utusan Allah, belahlah rembulan itu. Kalau rembulan itu terbelah, kami akan beriman kepadamu. Kemudian beliau mengangkat tangan beliau dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggaris rembulan tersebut dengan tangan beliau. Bismillah, terbelah rembulan tersebut menjadi 2 kali di zamannya Rasulullah. Dan penelitian NASA membuktikan bahwa
Rembulan itu ada garis tengah yang mustahil ada garis yang memotong itu, kecuali rembulan memang pernah terbelah. Kemudian Rasulullah juga pernah menyembuhkan sahabat beliau yang sakit mata ketika perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib. Beliau mendoakan kepada Allah, kalau istilah ini nyuwuk gitu, sembuh. Nah, mukjizat ini tinggal kenangan. Sebagaimana mukjizat nabi-nabi yang dulu juga tinggal kenangan seiring dengan wafatnya para nabi. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya memiliki mukjizat. Tetapi Quran ini mukjizatnya kekal abadi sampai hari kiamat tersebut mukjizatnya. Dan mukjizat Al-Quran dalam hal apa? Banyak. Yang pertama, mukjizat Al-Quran tersebut dalam hal uslub, gaya bahasa Quran. Balaghah Al-Quran itu tinggi, tidak bisa ditandingi oleh karya sastra manapun. Al-Quran itu bukan kitab sastra, Al-Quran itu bukan kitab syair, tidak. Tetapi Al-Quran itu bisa mengalahkan keindahan sastra manapun ketika itu. Itulah yang hebat. Makanya ada seorang penyair yang terkenal di jahiliyah namanya Al-Walid bin Mughirah. Dia sering menang lomba sastra, ditempel sastranya di Ka'bah tersebut. Kemudian ketika dibacakan kepadanya oleh Rasulullah surat Fussilat, Hamim, Tanzilun minar Rahmanir Rahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, dan selanjutnya. Al-Walid itu tertegun gini aja, tertegun. Luar biasa keindahan Al-Quran, gaya bahasanya tersebut. Padahal dia ahli sastra dari itu. Ahli sastra. Kemudian coba lihat surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, belakangnya. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ya lagi. Dan itu enak sekali. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu diantara keindahan sastranya. Kemudian Al-Quran itu serasi, makna-maknanya serasi, bahkan perpaduan katanya serasi, sehingga disebutkan oleh Syekh Mustafa Mahmud. Beliau menulis kitab Min Asraril Quran, rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut bahwa kata-kata di Al-Quran seperti ad-dunya, dunia, kemudian al-akhirah, akhirat, itu disebutkan serasi. Dunia disebutkan 115 kali, akhirat 115 kali. Kata seperti al-maut, kebalikannya al-haya, itu disebutkan 145 kali al-maut, 145 kali al-haya. Kemudian juga huruf alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah itu ditemukan paling banyak daripada huruf yang lain, paling banyak daripada huruf lam yang lain. Huruf alif di situ ditulis, disebutkan, maksud saya 4.592 kali huruf alif. Huruf lam, kata beliau Dr. Mustafa Mahmud Syekh, kemudian lam ditulis sebanyak 3.204 kali. Huruf mim ditulis, kata Syekh Mustafa Mahmud, sebanyak 2.195 kali. Nah, itu diantara keserasian. Kemudian yang ketiga, mujizat Al-Quran tersebut adalah dalam hal peristiwa gaib yang akan datang, yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu hak, betul, dan tidak akan meleset. Seperti apa? Abu Lahab tersebut gak akan beriman, bahkan sudah dinas sampai matinya Abu Lahab dia gak beriman. Kalau Abu Lahab itu ingin menghancurkan Islam sebenarnya gampang, cukup dia itu pura-pura bersyahadat, Islam itu akan salah. Bahkan Abu Lahab pura-pura saja nggak pernah dilakukan, karena Allah sudah menastabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu ma
maluhu wa makasab, dan selanjutnya. Kemudian penemuan mumi Fir'aun itu juga disebutkan oleh Allah di zamannya Al-Quran turun, dan di zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu belum ditemukan mumi Fir'aun. Setelahnya baru ditemukan, dan Allah mengatakan fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada suatu saat nanti, memakai bentuk fi'il mudhari', nunajjika, kami akan selamatkan, bibadanika, jasadmu Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, akan menjadi pelajaran orang setelahmu. Dan juga kalau Allah mengabarkan tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan, itu hak, betul. Berbeda dengan syair, pasti gombal dan fiktif. Kalau Al-Quran tidak. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran itu kemujizatannya, yang digambarkan Al-Quran, ilmu pengetahuan di dalamnya meliputi segala sesuatu. Ada fisika, geografi, Al-Quran menyebutkan biologi juga, kemudian juga ada ekonomi bagaimana, apalagi masalah ibadah, akhlak, semuanya disebutkan komprehensif. Itu diantara mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini, saya menjawab, tidak bisa diketahui kecuali kalau seseorang itu belajar. Harus dia tersebut mendalami ilmu dan mempelajari, mengupgrade terus. Kalau dia ngerti bahasa Arab, dia akan ngerti mukjizat Al-Quran. Kalau dia tersebut ahli dalam bidang tertentu, ahli masalah biologi, ahli masalah geografi, kemudian buka firman Allah, dia bisa menjelaskan tentang keilmuannya itu, dan mukjizat Al-Quran bisa terungkap dari sana. Ya, luar biasa teman-teman ya. Ternyata dahsyat sekali Al-Quran itu ya. Bagaimana tadi seimbang begitu dijelaskan oleh beliau. Dan tentunya harusnya kita ini kalau memang benar-benar orang yang berpikir begitu ya, harusnya bisa mengambil pelajaran yang sangat mendalam dari syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Haris Tohari Rahman tadi. Nah, begini nih Ustadz, ini kan kalau kita lihat menjelang Ramadan juga sudah dekat, dan tadi kalau kita lihat penjelasan detail tentang mukjizat Al-Quran yang bahkan ahli syair sekalipun sampai tertegun dan terdiam, karena mungkin yang merasa heran dan seolah-olah ini memang bukan perkataan manusia. Mungkin begitu saat akhirnya dia merasa tertegun dan terheran. Nah, ini kan Ramadan, tadi juga disebutkan Ramadan jadi mulia begitu saja. Nah, kita juga kadang berharap Ustaz bisa memiliki target-target di Ramadan. Tapi kadang kalau target itu sudah kita tentukan, kadang nggak capai target Ustaz. Ini ada nggak tips-tips khusus agar Ramadan ini Ustaz emang benar-benar dihiasi dengan Al-Quran gitu Ustaz? Ada nggak Ustaz tips khususnya Ustaz buat teman-teman semua ini Ustaz? Jadi saya jelaskan pada pembukaan tadi bahwa Ramadan tersebut syahrul Quran, dan para ulama, para salafus saleh, dan para orang-orang yang muti' kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengkhususkan waktunya untuk Al-Quran. Disebutkan Imam Syafi'i tersebut hatam Quran ketika bulan Ramadan sehari 2 kali. Nah, di situ disebutkan situna marrah, 60 kali, berarti sehari 2 kali Imam Syafi'i hatam. Kemudian disebutkan juga Imam Bukhari ketika bulan Ramadan selama sebulan tersebut 40 kali hatam. Arba'una marrah, 40 kali hatam. Imam Al-Aswad 2 hari sekali hatam. Kemudian sahabat Utsman ibn Affan, Utsman bin Affan sehari sekali beliau hatam Quran. Artinya apa? Kalau kita ingin semangat ketika Ramadan tersebut dengan Quran, kita harus melihat orang-orang soleh seperti itu. Orang-orang soleh yang mereka itu amalnya luar biasa, tetapi mereka ketika Ramadan tersebut semangat sekali dengan Quran. Bahkan Imam Malik tersebut ketika bulan Ramadan beliau meliburkan majelisnya hanya untuk Quran,
Jadi jangan tunggu waktu kosong ketika bulan Ramadan untuk membaca Quran, tetapi luangkan waktu untuk membaca Quran. One day one juz, karo sehari satu juz. Satu juz tersebut ada 10 lembar di mushaf standar. Berarti tidak harus sekali duduk, baca saja. Pas waktu zuhur 2 lembar, kemudian asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar. Akhirnya satu juz ini. Oke. Ya, luar biasa. Ternyata orang-orang yang bahkan jauh ya Ustaz, yang maksudnya ilmunya, alimnya, itu mereka mengatakan Al-Quran sebanyak itu gitu maksudnya Ustaz. Iya. Nah, tapi kadang-kadang begini Ustaz. Jadi kadang-kadang juga akhirnya kita itu terkendala karena memang ngerasa bacanya, bacanya belum bagus nih, bacanya masih terbata-bata ini, besok aja deh kalau udah agak bagusan. Akhirnya Al-Qurannya nggak dibaca gitu Ustaz. Itu kira-kira gimana Ustaz? Apakah orang-orang yang memang, mohon maaf dalam tanda kutip, masih terbata-bata begitu Ustaz, yang membuat akhirnya dia males nih, udah nggak baca Al-Quran dulu lah, nanti aja kalau udah bisa gitu, itu gimana kira-kira Ustaz? Jadi orang yang membaca Quran, para hadirin semua, itu tidak bisa dipisahkan dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran tersebut dikategorikan sebagai muhsin ma'jur. Orang yang bacaannya itu baik, bagus, sesuai dengan kaidah tajwid, makhraj, sifat, fasahahnya bagus. Nah, orang yang seperti ini yang terbaik, mendapatkan pahala. Dan Nabi mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Quran tersebut bersama malaikat yang mulia. Bacaannya baik, bagus, dan dia bersama malaikat yang mulia. Karena tentu usahanya sebelumnya lebih keras. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari golongan yang kedua. Bacaannya musik, jelek, ma'zur. Bacaannya jelek tapi dia diberikan uzur. Nah, jadi jangan khawatir kalau bacaannya nggak bagus, nggak masalah, tetap baca Al-Quran tersebut, jangan minder, karena diberikan uzur dan mendapatkan 2 pahala. Ini yang sabda Rasulullah, walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta. Orang yang membaca Al-Quran tersebut terbata-bata, wa huwa syadidun alaih, dan dia berat kesusahan. Nah, bagaimana menekuk tersebut, huruf-hurufnya tersebut, lahu ajroni, dapat 2 pahala. Jangan khawatir, karena Allah itu menilai juga proses usaha, dinilai oleh Allah, dinilai betul-betul. Yang ketiga ini yang jangan sampai kita kategorikan, musik athim. Orang yang bacaannya itu buruk, jelek, dan berdosa. Orang yang berdosa ini dia nggak mau belajar tadi. Dia sudah bacaannya tidak bagus, tapi dia berhenti. Berhenti nggak mau belajar sama sekali, sehingga seperti itu tidak ada progres. Hatta yamut, sampai dia itu meninggal dunia seperti itu terus. Harusnya progres meskipun masih kesusahan, tidak masalah, karena Allah itu menilai proses seorang hamba tersebut. Semakin lelah, semakin soleh, semakin baik. Ya, bagi kita ya, terus kita mungkin yang saat ini bacaannya belum begitu bagus, jangan khawatir kan gitu. Yang penting ada usaha terus, ternyata kita tetap dapat 2 kebaikan tadi Ustaz ya. 2 kebaikan dari Allah. Artinya memang Al-Quran itu luar biasa begitu ya teman-teman ya. Tapi ngomong-ngomong sedikit ini Ustaz, kalau Ustaz dulu mulai menghafal itu dari kelas berapa Ustaz? Zamannya waktu apa gitu loh maksudnya Ustaz? Apa memang dari kecil? Ya, saya ketika SMP tersebut belum mondok. Belum mondok. Masih SMP negeri. Tetapi keminatan untuk belajar agama itu sudah ada. Dan saya masuk madrasah diniyah tentunya sebelumnya. Kemudian SMA saya, aliyah saya baru di Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran Lamongan. Nah, di situ. Kemudian setelah dari aliyah SMA tersebut, saya baru masuk ke Pondok Tahfidz. Alhamdulillah bisa selesai ketika itu 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3
3 bulan bisa selesai. Dan setelah selesai, mudir kami Syekh Mudarris Ma'arif tersebut, beliau mengirim saya setelah selesai untuk mengikuti perlombaan. Dan itu langsung kelasnya STQ internasional. Internasional. itu jadi yang di sana itu nanti dipilih untuk mewakili Indonesia di kelas internasional. Begitu. Di antara murid-murid beliau yang banyak, alhamdulillah. Tapi ketika di STQ tersebut, karena baru pengalaman ya, grogi dan sebagainya, itu sangat menentukan. Karena kalau di lomba nasional tet 1 itu nggak boleh. Oh, gitu. Tet 1 nggak boleh. Tet 1 itu harapan sudah tipis itu untuk jadi juara. Tet 1, apalagi salah jali dibetulkan. Itu berat. Kemudian yang ingin saya katakan pada teman-teman, tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk menghafal Quran, untuk berinteraksi dengan Quran, sama sekali tidak ada. Nabi saja umur 40 tahun dikasih wahyu oleh Allah, dan para sahabat sudah sepuh-sepuh juga untuk mulai berinteraksi dengan Quran. Tidak ada kata terlambat. Ya. Tapi Ustaz, kan begini Ustaz, kita biasanya tahu SMA itu atau SMP di pondok tahfidz misalnya Ustaz, pengennya nih ke SMA, terus setelah SMA itu pengennya udah kuliah dulu deh. Nah, Ustaz kok bisa memutuskan untuk pondok tahfidz gitu loh Ustaz? Ya. Atau ada dorongan atau gimana Ustaz? Atau memang ya pengen aja gitu atau gimana Ustaz? Ya. Motivasi saya ketika masuk pondok tahfidz, karena dulu belum ada, masih jarang sekali pondok tahfidz ketika saya nyantri, masih jarang, belum ada pondok. Sekarang kan banyak bertebaran pondok-pondok tahfidz, dulu masih jarang, dan yang banyak itu dari saudara kita. Dan nanti itu di Yanbo, di Manaran itu masih banyak. Dan sekarang alhamdulillah bertebaran pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Motivasi kami adalah saya ingin, terutama dimotivasi oleh kakek saya, almarhum ayah saya sudah meninggal ketika saya nyantri di pondok aliyah tersebut. Sudah Allahu yarham, sudah meninggal. Terus saya ingin memberikan motivasinya kepada orang tua hadiah yang terbaik kepada beliau, dan saya jariahkan semuanya yang saya lakukan jika itu baik kepada orang tua saya, pada orang tua saya yang telah mendidik saya. Kemudian beliau sekarang sudah wafat tentunya. Ya, motivasinya ingin memberikan hadiah kepada orang tua tersebut dan mendapatkan tentunya kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya, ini ternyata kisah inspiratifnya luar biasa begitu. Artinya beliau terus melanjutkan sampai alhamdulillah menyelesaikan hafalan Al-Quran, dan ternyata di Masjid Agung Sleman itu runut bacanya begitu ya, dari juz 1, juz 2, juz 3 sampai terakhir. Nah, mungkin kita juga perlu tahu ini, sedikit mengulik begitu ya, sedikit bertanya, Ustaz, ada nggak Ustaz langkah-langkah khusus nih dalam menghafal Al-Quran atau teman-teman nanti bisa terapkan gitu, Ustaz? Apa saja nih yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai menghafal begitu, Ustaz? Ya. Jadi para teman-teman semuanya, pemirsa, sukses di dalam menghafal Quran tersebut. Menghafal Quran itu suatu kemuliaan, karena Al-Quran itu kitab suci agung. Kullu syai'in yartabitu bil Quran fa asbaha azim. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Rajab, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ikat dengan Quran, maka dia istimewa. Al-Quran yang tersimpan di dada tentu akan membuat orang tersebut istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya berinteraksi dengan Quran tersebut dengan menghafalkan Al-Quran itu. Bagaimana sukses menghafalkan Quran? Ada beberapa tips. Yang pertama ada tips mutlak. Ini tidak harus ada kalau ingin sukses. Kalau nggak ada, susah untuk berhasil dan gagal pasti. Yang pertama, tips mutlak tersebut, niatkan untuk Allah. Jangan karena niat duniawi, karena ingin disebut sebagai tertentu, karena ingin mengejar kepada apa begitu, jangan. Mengejar kepada kenikmatan dunia, jangan. Tetapi karena Allah perintahkan, karena Allah suruh, dan
karena Rasulullah SAW motivasi di dalam sabdanya beliau. Kemudian yang kedua, tips sukses menghafalkan Quran tersebut, perbaiki bacaan. Itu harus perbaiki bacaan, karena kalau langsung tahfidz begitu, perbacaannya itu masih banyak yang salah jali, salah besar, merubah makna dan sebagainya. Itu yang terjadi nanti pengulangan kesalahan terus, pengulangan kesalahan, ditebelin terus, tebelin kesalahan tersebut, dan tentu akan mengurangi kualitas daripada tahfidz tersebut. Kemudian yang ketiga, tips mutlak sukses untuk menghafal Quran adalah pahami kemuliaan Al-Quran. Harus paham kemuliaan Quran tersebut. Kemuliaan Quran itu, Al-Quran sebagai mukjizat agung Rasulullah, Al-Quran sebagai nikmat agung dari Allah, Al-Quran sebagai karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pertama kali di dalam surat Ar-Rahman tentang nikmat Al-Quran. Itu harus paham, dan segala sesuatu yang terkait dengan Quran pasti istimewa. Itu harus paham agar semangat terus tujuannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat yang harus dipersiapkan adalah syarat mutlak, nikmati proses. Prosesnya harus dinikmati. Banyak orang ingin instan. Banyak orang tersebut ketika awal semangat, tetapi ketika sudah 2 bulan, 3 bulan kendor. Padahal nikmati proses itu penting. Bagaimana cara menikmati proses? Anggap saja ketika berinteraksi dengan Quran itu masuk ke taman bunga yang indah. Dan orang yang masuk ke taman bunga yang warna-warni indah begitu, dia akan betah berlama-lama dengan Quran. Dia akan rindu kepada Quran tersebut, karena Quran surat cinta dari Allah. Kemudian yang kelima, kuatkan azam. Azamnya harus dikuatkan, azamnya betul-betul. Karena orang pasti diuji. Ketika hafal Quran pasti diuji, tidak mungkin tidak diuji. Ujiannya banyak macam-macam. Ada yang sakit, ada yang karena masalah tertentu, pusing dan sebagainya, susah. Itu diantara ujiannya. Nah, di sini pentingnya menguatkan azam. Kemudian yang selanjutnya, istiqomah meski sedikit. Istiqomah meskipun sedikit. Istiqomah meskipun sedikit. Meskipun sehari 1 halaman istiqomah terus, atau setengah halaman bagi yang bekerja, tidak masalah. Atau beberapa ayat istiqomah lah meskipun sedikit, karena istiqomah tersebut berat. Yang ringan istirahat. Istiqomah meskipun sedikit. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, namanya sahabat tersebut Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah engkau ini." Artinya jawaban engkau itu sudah saya puas, gak akan bertanya lagi. Rasulullah jawabannya luar biasa. Jawaban beliau, perkataan di dalam Islam yang tidak akan bertanya lagi selain kepada Rasulullah. Qul amantu billah thumma istaqim, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah terhadap perkataan tersebut. Kemudian setelahnya, ini yang penting juga syarat mutlak, jauhi maksiat dan syubhat. Itu penting, karena proses ngafal Quran, kemudian proses setelah selesai seorang hafid tersebut, kalau dia terlena dengan maksiat tersebut, terus menikmati maksiat, itu pasti gagal, susah konsentrasi, susah fokus, kecerdasan akan menurun, dan Allah nggak ngasih ilmu kepada orang yang senang maksiat tersebut. Fokusnya susah sudah. Nah, nanti bisa dibahas lebih detail lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah doa kepada Allah yang terakhir. Doa, karena orang kadang pede dengan kemampuannya, padahal itu nggak cukup. Quran itu yang memiliki Allah. Kalau kemampuan manusia itu terbatas, maka minta bantuan kepada Allah. Quran yang punya Allah, mintalah kepada Allah agar dimudahkan. Itu syarat mutlak. Ada lagi syarat teknis. Syarat teknisnya. Nah, agar sukses. Yang pertama, pakai mushafnya mushaf standar.
15 baris itu biasanya dipakai di pondok-pondok tahfidz tersebut. Quran Madinah, Quran kalau orang bilang Quran Mushaf Utsmani, nah, 15 baris tersebut. Dan jangan berganti-ganti Qurannya, jangan berganti-ganti. Lebih besar mushafnya itu lebih baik. Jangan minimalis, kadang bawa Quran itu minimalis, kecil banget, malu. Enggak, Quran kecil itu pakai di jalan saja. Ketika di masjid, di rumah, Qurannya besar harus. Kenapa harus besar? Karena agar terbayang yang dibaca itu loh. Ini posisinya bagaimana, letaknya bagaimana. Semakin besar semakin baik. Jangan ganti-ganti Qurannya. Ya. Jangan pakai HP kalau ngafal Quran. Ini kalau sudah selesai saja kalau di jalan begitu. Karena kalau pakai HP yang dibuka Facebook, yang dibuka WA dan sebagainya ngafal Quran. Ini banyak godaannya. Yang kedua, siapkan pensil. Nah, siapkan pensil itu penting sekali. Karena penghafal Quran nggak bisa dia terpisahkan dari pensil seharusnya. Kalau salah atau dia susah ayat tersebut digaris. Set, ini salah saya, pernah disarankan Ustadz. Set, digaris. Ini susah, digaris. Set. Kemudian kalau sudah lancar dihapus tanda tersebut. Jangan pakai pena tapi pakai pensil agar bisa dihapus. Kemudian yang ketiga yang harus disiapkan adalah perbanyak hatam Quran. Perbanyak hatam Quran bin nazar. Karena ada teman kami yang dia itu cepat 4 bulan. Itu 4 bulan nggak hanya hatam saja, tapi bisa dipertanggungjawabkan dibaca dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak Al-Fatihah dan An-Nas, tapi Al-Fatihah sampai An-Nas. Ternyata dia pernah hatam 40 kali dibaca gitu terus. Iya, 40 kali. Itu membantu, sangat membantu. Itu diantaranya tips syarat mutlak dan teknis untuk suksesnya Al-Quran. Oke, luar biasa teman-teman. Ini bisa kita terapkan begitu ya. Kalau syarat mutlak itu ada 8 yang tadi ya. Yang pertama karena Allah tentunya, jangan karena yang lain. Yang selanjutnya kita perbaiki bacaan. Yang ketiga pahami kemuliaan Al-Quran. Selanjutnya nikmati prosesnya ya. Karena tadi proses itu ya, dari proses insya Allah kalau terus dinikmatin maka insya Allah ya jadi nikmat begitu. Tapi kalau nggak dinikmatin ya pada akhirnya kita akan KO gitu ya. KO di tengah jalan pengen keluar. Aduh, udah deh cari yang lain gitu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang harus kita persiapkan dari syarat mutlak untuk para penghafal Al-Quran, yakni kuatkan tekad, kuatkan azam kita. Selanjutnya istiqomah meskipun sedikit, jauhi maksiat ya. Karena ya maksiat, karena ilmu itu cahaya begitu saja ya. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Selanjutnya ya perbanyak doa, minta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doa kepada orang tua juga begitu saja. Nah, yang selanjutnya syarat teknis ini juga penting. Quran standar, siapkan pensil ya, dan perbanyak khatam Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran ya. Kalau sering baca mah biasanya bisa jadi hafal gitu saja. Iya. Iya sih, emang ya benar. Itu kalau ada yang sering baca Al-Kahfi setiap malam Jumat, nanti dia akan terbayang surat tersebut. Iya, pasti hafal. Insyaallah. Insyaallah. Oke, baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri ya seminar kita pada pagi hari ini, seminar Al-Qur'an ya. Dan dengan tema syiarkan Al-Qur'an semarakkan Ramadan, kita minta sedikit nasihat ya. Terakhir, ini Ustaz nasihat untuk kita semua, khususnya ini untuk para penghafal Al-Qur'an Ustaz. Ini kan kebetulan setelah ini akan ada pengumuman finalis Ustaz untuk Musabaqah Hifdzil Quran 2022 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Sedikit nasihat ini Ustaz untuk kita-kita ya, teman-teman yang lain yang saat ini dengan kategori banyak Ustaz, ada SD, SMP, SMA ini Ustaz ya. Mungkin sedikit nasihatnya Ustaz biar kita ini bisa terus dekat dengan Al-Quran. Yang lebih dahsyat lagi kita mengamalkan isinya Ustaz sedikit Ustaz. Ibnu Umar pernah mengatakan, "Alaikum bil Quran, fata'allamuhu wa 'allimuhu abna'akum." Pelajari Al-Quran tersebut dan ajarkan kepada anak kalian. Fa innakum anhu tus'alun. Kalian akan ditanya tentang Quran itu. Wa bihi tujzauna.
dan dibalas dengan Quran tersebut. Wa kafa bihi wa'idhan liman aqala, dan cukuplah Al-Quran sebagai peringatan orang yang berakal. Senada dengan itu, Al-Khatib Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, yang bagi dit-talib, seyogyanya bagi para penuntut ilmu, ayyabda'a bihifzi kitabillah, untuk memondasi ilmunya itu dengan hifzillah, menghafalkan Quran. Idh kana ajalul ulum, karena Al-Quran itu semulia-mulia ilmu, wa aulaha, dan lebih layak untuk didahulukan, bisabqi wa taqdim, sebelum ilmu-ilmu yang lain, Al-Quran tersebut. Sehingga bagi para thalib tersebut, saya nasihatkan agar sukses juga, penting sekali untuk mengetahui penghambat, musuh bagi para hamilul Quran. Musuhnya apa yang harus dijauhi? Ada beberapa. Yang pertama yang harus dijauhi adalah musuh hamilul Quran, yakni maksiat. Seperti tadi juga, kan itu penghambat. Beberapa penghambat orang hafal Quran, menjauhi maksiat dan syubhat. Itu penting sekali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kalau kita menjauhinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan kalau kita menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi kalau kita menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan ilmu kalau kita menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hati yang riang kepada seseorang kalau menjauhi maksiat. Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran tersebut. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Syaratnya bertakwa. Begitu juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu banyak sekali ayat-ayat yang tentang takwa dan pentingnya menjauhi maksiat tersebut. Nah, Imam Syafi'i ketika berguru kepada gurunya Imam Waqi', Imam Malik, beliau berdua gurunya ini mewasiatkan jauhi maksiat. Imam Syafi'i itu kisahnya pernah jalan, kemudian beliau tidak sengaja melihat tumit. Di dalam riwayat yang lain betisnya perempuan yang tersingkap tidak sengaja. Kemudian hafalannya kacau. Yang biasanya beliau sekali baca itu hafal. Tetapi karena kejadian yang nggak sengaja tersebut, Imam Syafi'i tidak sekali, ini 3 kali begitu atau 5 kali, itu pun sudah hebat sebenarnya. Tetapi Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' tersebut, guruku, mewasiatkan, mengajarkan untuk menjauhi maksiat. Wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun, dan mengajarkan bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Malik juga sama, mewasiatkan kepada Imam Syafi'i, bertakwalah kepada Allah. Ketika Imam Syafi'i dikenal hafalannya paling kuat di antara muridnya, masih muda, masih ghulam, usia pemuda tersebut, dari Ghaza, Palestina, tapi bisa ngafal Muwatta. Muwatta itu sudah ada di memorinya Imam Syafi'i. Nasihatnya, ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nun. Bertakwalah kepada Allah, kamu akan jadi orang yang besar. Ternyata benar. Nah, itu saya nasihatkan, jauhi maksiat, karena itu penghalang musuhnya bagi para penghafal Quran. Saya tidak mengatakan orang nggak akan maksiat, tidak, tapi saya mengatakan bahwa tidak boleh seorang hamilul Quran tersebut berlezat-lezatan dan tidak sadar di dalam kelalaiannya itu, pasti kacau nanti. Yang kedua, saya nasihatkan juga jangan malas murojaah. Meskipun orang tersebut sanadnya ali, tinggi, atau kiroahnya asyrah, sampai 10 kiroat tersebut, kalau nggak murojaah pasti lupa dan kacau. Karena itu karakteristik ilmu. Semua ilmu, nggak hanya Quran, semua ilmu, kalau ilmu itu
diikat dengan murojaah, diulang, pasti kuat. Tetapi kalau jarang disentuh ilmu itu, lupa. Ta'ahadu, kata Nabi SAW, ta'ahadu hadzal Qur'an, ikatlah Al-Quran ini. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Quran itu cepat lepas, cepat lupa daripada lepasnya tali onta itu dari kengkangannya. Nah, jadi yang kedua, jangan lupa murojaah. Murojaah itu tidak harus duduk, berdiri, naik motor, dimanapun bisa dilakukan, memasak. Tapi kalau ngafal baru itu nggak bisa. Lebih mudah sebenarnya murojaah. Ketika dengan sholat, antum sholat 5 waktu, sholat sunnah, dibaca Qur'annya, disetorkan dengan Allah. Karena setoran dengan manusia sudah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang harus dijauhi para penghafal Quran adalah yakni tergiur kenikmatan dunia tadi, sehingga dia itu fokusnya hilang, tergiur kenikmatan dunia tersebut. Tidak boleh, niatnya harus karena Allah. Yang keempat, menganggap dia itu istimewa. Jangan sampai ujub, maksud saya. Karena ujub itu penghapus amal. Harus tawadhu, harus orang tersebut tidak boleh sombong. Tawadhu. Jangan menganggap diri kita istimewa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri kita suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah mengetahui orang yang paling takwa. Yang keempat, yang kelima, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di aspek bacaan saja dan hafalan. Tentunya ada setelahnya itu ilmu-ilmu yang terkait dengan Quran. Ini yang penting. Para penghafal Quran itu banyak kan puas, cepat puas. Itu berhenti gitu saja. Jangan. Karena ilmu itu sampai mati, jangan cepat puas. Pelajari tentang keilmuan Al-Quran, yakni ulumul Quran, yakni ulumul tafsir, usulul tafsir. Pelajari tentang ilmu hadis juga. Kalau ingin masuk setelah Quran ada jurusan yang lain, fisika boleh-boleh saja. Masuk jurusan geografi boleh-boleh saja, dan itu baik. Ada pondasi Quran, kemudian ilmu yang lain dia ketahui juga. Itu harapannya 5 pantangan dari para penghafal Quran. Oke, baik teman-teman, luar biasa ya seminar kita pada pagi hari ini. Tentunya insya Allah apa yang hari ini kita usahakan, kita upayakan, hari ini kita sama-sama belajar, benar-benar bisa kita ambil sebuah pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabil khusus ini para penghafal Al-Quran, jangan sampai cuma berhenti cepat merasa puas ya. Karena ilmu Allah itu sangat luas ya. Kita hanya diberi sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita upayakan, kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang terus berusaha bertakwa tadi ya, bertakwa, menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin hari ini kita di atas tanah, besok kita mungkin di bawah tanah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah demikian seminar kita pada pagi hari ini dengan tema syiarkan Al-Quran, semarakkan Ramadan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Sri Purnomo
Bupati Sleman periode 2010-2021, dan juga sebagai penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman mengucapkan selamat diselenggarakannya Musabaqah Hifdzul Quran atau disingkat dengan MHQ tingkat Pulau Jawa dan Pulau Bali yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnul Jurem dengan tingkatan yang diselenggarakan mulai dari siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, yang di situ ada kategori 1 juz, 5 juz, dan 10 juz, serta 20 dan 30 juz. Ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali, dengan programnya adalah Syiarkan Al-Quran Semarak Ramadan 1443 Hijriah. Dengan diselenggarakan MHQ ini, adik-adik kita yang sedang giat-giatnya untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ada tempat untuk mereka berkompetisi fastabiqul khairat. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan semua peserta nanti kelak menjadi intelektual muslim dan muslimat yang nanti akan berguna bagi nusa bangsa negara serta agama. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk mengikuti MHQ tingkat Pulau Jawa dan Bali bagi siswa-siswi SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haris Tohari Rahman, SSJ STHI Al-Hafidh, dan Ustadz Sultan Kumala Pontas Nasution, MSOS, atas workshop yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketujuh, yaitu pengumuman finalis Musabaqah Hifdzul Quran tingkat Jawa Bani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wahid Fathur Rahman Al-Hafidh. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat keputusan Dewan Juri hasil seleksi video babak penyisihan lomba MHQ. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Juri nomor 05-Romawi3.0.AU-B-2022 perihal hasil seleksi video babak penyisihan lomba MHQ lampiran 5 halaman. Kepada yang terhormat seluruh peserta lomba MHQ se-Jawa dan Bali di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semoga limpahan rahmat tercurahkan kepada kita serta umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bersama ini kami panitia lomba MHQ PPTQM Ibnu Juraimi tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat se-Jawa dan Bali tahun 2022 menimbang dan memutuskan nama-nama peserta yang berhasil lolos dalam babak penyisihan berdasarkan video yang telah diunggah dan dinilai oleh Dewan Juri pada tanggal 27 Maret 2022. Daftar peserta yang dinyatakan lolos terlampir dalam surat keputusan ini dan berhak maju ke babak final. Demikian surat keputusan ini kami buat. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 27 Maret 2022. Umar Khalid As-Sadani Al-Hafidh. Lampiran pertama. Pemenang babak penyisihan Musabaqah Hifdzul Quran kategori 1 juz
1. Atas nama Abdurrahman Nasution, asal sekolah SD TKB Bin Bas Yogyakarta. 2. Siren Sabina Safa Dermawan, asal sekolah SMP Al Baitul Amin Jember. 3. Hanifah Nurrahman Firdaus, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 4. Nashwa Rana, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 5. Rafa Alia Putri Wisnugroho, asal sekolah SMP Al Mahira IIBS Malang. 6. Flavia Kaisa Dinata, asal sekolah SMP Al Mahira IIBS Malang. 7. Muhammad Jundub Junadah, asal sekolah PPTQ Ulul Albab. 8. Ibrahim, asal sekolah PPTQ Islamic Center Muslim Merapi. 9. Octavia Nur Fauziah, asal sekolah MITQ Al Fitrah Tawangsari. 10. Faitih Safia Rahma, asal sekolah JPD Amanah Mulia Yogyakarta. Selanjutnya, pemenang babak penyisihan Musabaqah Hifdzul Quran kategori 5 juz. 1. Atas nama Haya Nur Izzah, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 2. Umairah, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 3. Anindita Faranisaki Az-Zahra, asal sekolah SDIT Ar-Ruhul Jadid. 4. Izyan Faruk Zia Ramadan, asal sekolah MIT Sapu Ibnu Mas'ud Yogyakarta. 5. Masyail Ghozia Yumna Putri, asal sekolah MIN Denpasar. 6. Nadwatun Khairiyah, asal sekolah SMP IT Darul Fikri Sidoarjo. 7. Zaki Akmal Ansori, asal sekolah SMP Baitul Quran Yogyakarta. 8. Ahmad Rashid Ibrahim, asal sekolah SMP Muhammadiyah 1 Pare. 9. Muhammad Galan Aslama, asal sekolah Pesantren Al-Quran Darut Taqwa. 10. Muhammad Fakih Al-Zuhdi, asal sekolah SMP IT Darul Fikri Sidoarjo. Kemudian pemenang babak penyisihan Musabaqah Hifdzul Quran kategori 10 juz. 1. Atas nama Muhammad Ilham Adeli, asal sekolah Pondok Pesantren Darul Muslimin Muhammadiyah Pare. 2. Huda Nur Saputra, asal sekolah SMP Khairun Nas Madiun. 3. Bintang Fakih Az-Zufar, asal sekolah Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i Putra. 4. Salman Ali Kurnia Putra, asal sekolah Pondok Pesantren Darul Muslimin Muhammadiyah Pare. 5. Muhammad Ghani Rahmatullah, asal sekolah Pesantren Al-Quran Darut Taqwa. 6. Muhammad Rizkon Nafi, asal sekolah SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School. 7. Septia Mar'atus Sholihah, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 8. Muhammad Auzi Ramadan, asal sekolah PPTQ Ulul Albab. 9. Restu Fatika Dwi Cahyani, asal sekolah MA Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. 10. Ahsanu Cahya Putra, asal sekolah SMAS Muhammadiyah 1 Pare. Pemenang babak penyisihan Musabaqah Hifdzul Quran kategori 20 juz. 1. Atas nama Isa, asal sekolah Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i Putra. 2. Sumayyah As-Suraya, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 3. Aisyah Nur Sadrina, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 4. Rahma Maulidiana Putri, asal sekolah Pondok Pesantren Darul Muslimin Muhammadiyah Pare. 5. Hawada Dalila Salwa Hermawan, asal sekolah Pondok Pesantren Darul Muslimin Muhammadiyah Pare. 6. Muhammad Hisham, asal sekolah
Islamic Center Binbas Yogyakarta. 7. Ghosi Andalan, asal sekolah PPTQ Ulul Albab. 8. Hanif Herdiansyah, asal sekolah SMK IT Ibnu Katsir Jember. 9. Muhammad Nizamuddin Abi Syarif, asal sekolah Pesantren Tahfidz Markas Al-Quran Tasikmalaya. 10. Derek Zakir Kadudasa, asal sekolah SMAS Muhammadiyah 1 Pare. Pemenang babak penyisihan Musabaqah Hifdzul Quran kategori 30 juz. 1. Atas nama Asyifa Nur Fakihah, asal sekolah Islamic Center Binbas Yogyakarta. 2. Ilyas Abdurrahman, asal sekolah Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i. 3. Khonsa Al-Asariyah, asal sekolah Bina Madani Putri Magelang. 4. Salman Al-Farisi, asal sekolah Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i. 5. Muhammad Nur Hasan, asal sekolah PPTQ Ulul Albab. 6. Qayyum Faridatun Najihah, asal sekolah SMA Baitul Quran Yogyakarta. 7. Fatimah Izzatul Jannah, asal sekolah SMA Abbas Surakarta. 8. Muhammad Ihsan Fadil, asal sekolah MA Al-Azhar Ummu Suwana. 9. Muhammad Raihan Sabilah, asal sekolah Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i. 10. Muhammad Kautsar Hafiz Panggala, asal sekolah Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair. Demikianlah pembacaan surat keputusan Dewan Juri. Atas kesalahan dalam pembacaan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada para peserta yang lolos ke babak grand final, dan kepada para peserta yang belum lolos, tetap semangat dan jangan berkecil hati. Insya Allah kita bertemu lagi pada acara Musabaqah Hifdzul Quran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi pada waktu yang akan datang. Sebelum acara pada pagi hari ini kita tutup, akan kami adakan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, kami harap untuk mengaktifkan kamera. Kepada panitia kami persilahkan. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengapresiasi setinggi-tingginya ide gagasan dari pengurus dan juga para mudir dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim yang pada kali ini berinisiatif untuk menyelenggarakan lomba, menyelenggarakan MTQ tingkat Jawa dan sekitarnya. Ini satu ide yang luar biasa dalam suasana pandemi ini, bahwa kegiatan untuk memasyarakatkan, kegiatan untuk memperdalam Al-Quran tidaklah berhenti karena pandemi. Maka sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta MTQ dan juga selamat kepada penyelenggara. Kami berharap kegiatan ini, kami berharap bahwa ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi tolong bisa diberdayakan lebih lanjut, bisa dijadikan sebuah agenda rutin untuk memperdalam Al-Quran, untuk memasyarakatkan Al-Quran. Selamat untuk melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Selamat juga untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.